Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada pagi ini kita akan mengikuti renungan pagi hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Nah, sebelum kita mulai renungan pagi pada hari ini, mohon supaya kalian mempersiapkan diri kalian masing-masing terlebih dahulu ya. Pastikan kalian sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah mandi, sudah sisiran, sudah berseragam lengkap. Dan yang terakhir, pastikan kalian sudah menyiapkan Alkitab kalian semua masing-masing di dekat kalian ya. Baik, supaya kita lebih semangat mengikuti renungan pagi hari ini, nanti ketika Ibu ucapkan apa kabar semuanya, kalian jawab luar biasa. Bisa kan? Oke, baik. Ibu coba ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik. Sebelum kita mulai renungan pagi pada hari ini, kita akan mulai dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Miss Lei. Kepada Miss Lei dipersilakan. Terima kasih Bu Fani. Mari anak-anakku kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Kau berikan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu yang dari malam hingga pagi ini kami boleh selalu terjaga ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mengawali renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memfokuskan hati dan pikiran kami untuk mau mendengar dan bernyanyi memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Tuhan, bantulah kami beserta Bapak Ibu guru kami dalam ibadah pagi hari ini secara virtual hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, selanjutnya kita nyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Yesus Pokok. Supaya kita lebih semangat menyanyikan lagu pujian ini, mari ayo kita sama-sama nyanyikannya sambil berdiri ya. Yuk. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Terima kasih. Baik anak-anak, responsoria yang akan dibacakan pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Bu Mulyani. Kepada Bu Mulyani dipersilahkan. Oke anak-anak, kita akan membaca responsoria hari ini yang diambil dari kitab Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Ibu ulangin ya. Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Sudah siap semua?
Oke. Untuk pembacaannya Ibu mulai dari ayat 5. Ayat ganjilnya Ibu yang bacakan dan ayat genapnya kalian ya. Kita bacanya secara bergantian. Oke, kita mulai. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti juga akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah dia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpukan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bu Sabarnin, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Seperti Rusa yang Haus.
Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan membacakan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu dapat berkenan di dalam pribadi lepas pribadi, agar sungguh-sungguh Tuhan melalui firman-Mu kami memiliki suatu keyakinan dan kepercayaan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi, agar sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita buka kitab kita, yaitu di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Sudah semua membuka Alkitabnya anak-anak Ibu? Sudah dapat? Kalau sudah, Ibu bacakan di sini, yaitu tentang saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi di sini Ibu jelaskan sedikit, yaitu mengenai tentang iman. Di sini tadi sudah dikatakan bahwa iman itu adalah merupakan suatu dasar kita untuk meyakini dan mempercayai apa yang kita akan sembah. Jadi dasarnya kita harus pertama sekali harus memiliki iman yang teguh dan kuat, ya, kokoh, agar sesungguhnya bahwa iman yang kita miliki itu tidak mudah tergoyah, ya. Jadi melalui iman yang kita miliki, yang kita peluk ataupun yang kita percayai, tentu terlihat daripada sikap dan perbuatan kita. Orang beriman itu adalah memiliki sikap yang sabar, setia, ya, sabar dan setia. Jadi disitulah tadi Ibu katakan tidak mudah goyah, ya, tidak mudah terpancing daripada suatu perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, imanlah yang telah memberikan daripada kesaksian kehidupan kita. Melalui imanlah terlihat sebagai anak-anak yang sebagai pengikut Kristus, di mana kita sebagai orang pengikut Kristus tentu harus kita takut akan Tuhan, yaitu di mana kita tidak ada diajarkan bahwa suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu contohnya kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu sering bolos, sering berbohong, baik kepada orang tua,
baik kepada guru. Misalnya, kalau kita berbohong kepada guru, "Bu, kenapa kamu tidak masuk kemarin?" Alasannya yaitu bahwa saya belum bangun, padahal sudah bangun tetapi sudah berangkat juga ke sekolah, tetapi menyimpang di perjalanan. Ya, jadi kita sebagai orang beriman tentu kita tidak diinginkan daripada hal-hal yang itu. Makanya tadi Ibu katakan bahwa harus kita itu memiliki iman yang teguh dan kokoh, kuat, tidak mudah terpengaruh. Di mana pada saat sekarang ini, di mana perbuatan-perbuatan anak sekolah ataupun remaja-remaja yang lainnya yang sudah setengah usia atau setengah baya dikatakan, yaitu seperti SMA, ya, dan seperti kalian pada saat sekarang ini, ya, anak-anakku sekalian, bahwa kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa. Jadi kita haruslah memegang teguh daripada iman yang kita miliki, tentu dengan cara rajin beribadah. Di mana kita setiap hari Jumat juga kita ada rokris. Di situ Ibu mohon kita harus mempunyai peran, bukan saja pengurus rokris, tetapi semua kita akan memiliki perannya, yaitu untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan, berlandaskan atau dasarkan yaitu tentang iman tadi. Tidak harus kami sebagai guru-guru untuk menyuruhnya nanti untuk beribadah setiap hari Jumat, ya. Jadi ingat anak-anakku sekalian, iman itu dijadikanlah sebagai dasar di dalam kehidupan kami. Oleh karena imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, dan inilah sebagai penerusnya adalah kita-kita ini untuk meneruskan dari keyakinan dan kepercayaan kita kepada apa yang kita sembah. Ya, khususnya kita yang beragama Kristen ya tentu menyembah kepada Kristus. Jadi anak-anakku, sebagai saran daripada Ibu, mari kita bersama-sama menunjukkan sikap dan tingkah laku kita sebagai orang yang beriman, takut akan Tuhan. Jadi sampai di sini firman yang sudah Ibu sampaikan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan dapat kami laksanakan, dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan anak-anak kami Tuhan takut akan Tuhan, agar terlihat menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Di mana Tuhan, anak-anak kami ini adalah anak yang masih muda dan belum memiliki pemikiran-pemikiran dewasa. Ajar mereka Tuhan, agar mereka di dalam memiliki keimanannya dapat menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa, khususnya di tengah-tengah sekolah ini Bapak. Engkau tahu ya Bapak, Tuhanlah yang bekerja untuk melanjutkan atau mengembangkan sekolah ini Bapak, agar sungguh-sungguh melalui sekolah ini Tuhan terlihat di tengah-tengah masyarakat dan sekitarnya
menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang setia, akan memeluk suatu agama yang teguh dan kokoh. Tuhan, begitu juga kami berdoa ya Bapa, khususnya bagi orang tua daripada anak-anak kami. Kiranya Tuhanlah yang tetap memberikan kesehatan, Tuhanlah yang mendukung daripada kemajuan sekolah ini, agar melalui orang tua mereka Tuhan, mereka ingat akan kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua Bapa, agar kami bersama-sama mendidik anak-anak kami Tuhan, agar terlihat anak-anak kami ini menjadi anak yang berprestasi yang baik. Tuhan, masih banyak yang harus kami minta, namun Tuhan, walaupun tidak kami ucapkan satu persatu, Tuhan sudah tahu apa yang kami inginkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Di penghujung ibadah kita pagi hari ini, kita nyanyikan satu lagu pujian terakhir yang berjudul Dari Terbit Matahari Sampai Pada Masuknya. Kita nyanyikan sambil berdiri ya. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa. Doanya akan dipimpin oleh Miss Lei. Baik, sebelum kita mengakhiri renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas hari ini kami boleh menyelesaikan renungan pagi secara virtual. Ya Bapak, berkati Bapak Ibu guru kami yang sebentar akan mengajarkan kami melalui PJJ ya Bapak. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati kami juga sebagai anak-anak-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti baik pelajaran maupun firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui ibu guru kami ya Bapak. Tuhan, berkati juga orang tua kami Bapak yang dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberkati doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa besok di renungan pagi hari Jumat. Terima kasih, Tuhan memberkati.